tugas unit pendidikan agama Islam, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi yang sudah diajarkan oleh teman-teman dan dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, yaitu Ibu Sukmawati SAG MPDI. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan dari materi pertama, yaitu bab pertama, yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Subbab yang pertama yaitu konsep dan cara pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Konsep pembelajaran PAI di perguruan tinggi yaitu pendidikan sebagai upaya membina potensi manusia sehingga penyelenggaraannya dilakukan secara komprehensif. Program mata kuliah yang dipilih mahasiswa diselenggarakan dengan terkendali. Hakikat manusia menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan pendidikan. Pengembangan kualitas berpikir menjadi perhatian utama. Buku-buku klasik adalah sumber utama belajar. Pendidikan dilakukan untuk mencegah atau memberantas fasisme. Gradebook wajib diberikan kepada mahasiswa. Gradebook sebagai kunci pemersatu pikiran bangsa dan jadwal pemberian gradebook dilakukan di tahun-tahun awal perkuliahan. Adapun cara belajar di perguruan tinggi yaitu buat catatan. Dengan membuat catatan sebagai rutinitas baru. Belajar sendiri akan membuat kita lebih tenang dan fokus. Mengembangkan pengetahuan, mereview tugas, serta mengembangkannya merupakan cara agar bisa belajar secara efektif. Belajar dari banyak sumber. Kita bisa mencari referensi dari banyak sumber seperti dari jurnal, buku, pelajaran, blog, dan masih banyak lagi sumber lainnya. Tetap rileks. Meski harus sungguh-sungguh dalam belajar, kamu harus tetap rileks dan tenang. Hal tersebut agar kita lebih mudah menganalisa hal yang rumit, memahami pelajaran. Sebab yang kedua yaitu alasan mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi memiliki dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa mahasiswa harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi PAI. Dosen PAI harus memberikan materi pembelajaran agama dengan luas dan mendalam. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Dosen PAI cukup memberikan materi yang paling dasar dan inti saja. Untuk pengembangan selanjutnya diserahkan kembali oleh mahasiswa. Maka dari itu, penting bagi dosen PAI memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara atau pendekatan yang tepat dalam memahami serta mengimplementasikan ajaran agama. Sebab yang ketiga yaitu sumber psikologi, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI dan model pendekatan atau metode pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu sumber psikologis. Secara psikologis, pada dasarnya manusia itu suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat, lalu memilih jalan taat. Ada juga penganut suatu agama yang berpindah ke agama lain, juga penganut suatu mazhab pindah ke mazhab lain. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah konversi agama. Terjadinya konversi ini secara teoritis karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, terutama pendidikan agama. Yang kedua, sumber budaya. Pada masyarakat Muslim umumnya menghendaki PAI di perguruan tinggi Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius, karena masyarakat menginginkan kehidupan di perguruan tinggi yang tidak jauh dari kehidupan bermasyarakat. Budaya beragama dalam masyarakat harus sampai juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Yang ketiga, historis. Pada 3 Januari 1946, pemerintah Syahrir menyetujui pendirian Kementerian Agama, sekarang Departemen Agama. Elit Muslim menempatkan agenda pendidikan menjadi salah satu agenda utama Kementerian Agama selain urusan haji, peradilan, dan penerangan. Elit Muslim dalam alam proklamasi memusatkan perhatian kepada dua upaya utama yang satu sama lain saling berkaitan. Pertama ialah mengembangkan pendidikan agama pada sekolah-sekolah umum yang sejak proklamasi berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Kedua, upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama ialah peningkatan kualitas atau modernisasi lembaga-lembaga pendidikan yang selama ini telah memberi perhatian pada pendidikan atau pengajaran agama Islam dan pengetahuan umum modern sekaligus.
Yang keempat, yuridis. Landasan yuridis dibedakan menjadi 3, yaitu dasar-dasar ideal, landasan struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 11, dan yang terakhir kebijakan operasional. Masuk pada bab kedua yang membahas bagaimana manusia bertuhan. Sebab pertama yaitu konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Al-Qushairi dalam tafsirnya Lataif al-Isyarat menunjukkan bahwa roh memang latifah atau jiwa halus yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Roh merupakan fitrah manusia, yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati. Karena adanya roh, manusia mempunyai bakat untuk bertuhan. Artinya, rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Atas dasar itulah sebenarnya manusia memiliki fitrah sebagai manusia yang bertuhan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan perasaan, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Sebab yang kedua yaitu alasan manusia memerlukan spiritualitas. Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. Yang pertama, karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, namun memiliki kebebasan untuk memilih. Yang kedua, untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang taat akan Tuhan. Yang keempat, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Yang kelima, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian dari Tuhan. Yang keenam, sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Sebab yang ketiga yaitu sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama yaitu psikologis. Melalui kajian neuroscience, bakat bertuhan dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Paling tidak terdapat 4 penelitian di bidang neuroscience yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hardware Tuhan. Pertama, penelitian terhadap osilasi 40 Hz yang kemudian melahirkan kecerdasan spiritualnya, Dana Zohar. Kedua, penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan EQ. Ketiga, penemuan God spot dalam temporal di sekitar pelipis. Keempat, kajian tentang somatic maker. Kedua, sosiologis. Dalam sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Yang ketiga, filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi orang yang menganut agama tertentu, terutama agama Islam, Kristen, maupun Yahudi, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Yang keempat, teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan baik buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan. Sebab yang keempat yaitu cara manusia meyakini dan mengimani Tuhan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari keimanan yang lain, maka keimanan kepada Allah. Ada 2 cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama bersifat ijmali. Cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ijmali maksudnya adalah bahwa kita mempercayai Allah Subhanahu wa taala secara umum atau secara garis besar. Yang kedua yaitu versi latos.
Maksudnya adalah mempercayai Allah secara rinci. Kita wajib percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sebab yang kelima, yaitu esensi dan urgensi visi ilahi untuk membangun dunia yang damai. Agar manusia dapat tetap konsisten dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka manusia dituntut untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia tidak akan mampu membangun relasi yang harmonis dengan Tuhan apabila hidupnya lebih didominasi oleh kepentingan ragawi dan bendawi. Oleh karena itu, sisi spiritualitas harus memainkan peran utama dalam kehidupan manusia, sehingga ia mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap gerak dan sikapnya. Apabila manusia telah mampu mengasah spiritualitasnya sehingga ia dapat merasakan kehadiran Tuhan, maka ia akan dapat melihat segala sesuatu dengan visi Tuhan atau ilahi. Visi ilahi inilah yang saat ini dibutuhkan oleh umat manusia, sehingga setiap tindak tanduk dan sikap perilaku manusia didasari dengan semangat kecintaan kepada Tuhan sebagai manifestasi kebenaran universal dan pengabdian serta pelayanan kepada sesama ciptaan Tuhan. Dengan begitu akan terciptanya dunia yang damai. Kita lanjut ke bab 3, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Sebab yang pertama, konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Al-Ghazali membagi bahagia menjadi dua. Yang pertama, bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi yang dapat diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Yang kedua, bahagia majazi adalah kebahagiaan duniawi yang dapat diperoleh baik itu orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Agama adalah landasan atau fundamen, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa yang tidak memiliki fondasi, maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga, maka akan kehilangan. Allah berfirman, seandainya bukan karena perlindungan Allah kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain, maka rusaklah bumi ini. Quran Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 251. Jika kita membuka kembali pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah bahwa untuk menggapai kebahagiaan itu mengharuskan adanya kondisi hati yang sehat, maka yang perlu kita lakukan adalah mengetahui karakteristik hati yang sehat dan cara mengobati hati yang sakit agar hati dapat kembali sehat. Sebab yang kedua, alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kunci beragama terletak pada fitrah manusia, di mana sudah melekat dalam diri manusia dan menjadi karakter manusia itu sendiri. Berbeda menurut teologi Islam yang mengatakan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci dari dosa dan telah beragama Islam. Tugas manusia adalah berupaya untuk terus menjaga kesucian dan keimanan hingga kembali ke Allah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 30. Kefitrahan agama bagi manusia menunjukkan bahwa manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama, karena agama merupakan kebutuhan fitrah manusia. Selama manusia memiliki perasaan takut dan cemas, selama itu pula manusia membutuhkan agama. Kebutuhan manusia akan agama tidak dapat digantikan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga dapat memenuhi kebutuhan dalam aspek material. Kebutuhan manusia akan materi tidak dapat menggantikan peran agama dalam kehidupan manusia. Sebab yang ketiga yaitu sumber historis, filosofis, psikologis, dan sosiologis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara historis, pada sepanjang sejarah hidup manusia, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Filosofis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika ia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Sebab yang keempat yaitu argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya modal beragama yang benar. Misi utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti halnya Rasul-Rasul yang sebelum beliau adalah mengajak manusia kepada Allah, La ilaha illallah. Itulah landasan teologis agama yang dibawa oleh Rasulullah dan oleh semua para nabi dan rasul.
Tauhidullah membebaskan manusia dari takhayul, kufarat, mitos, dan bid'ah. Tauhidullah menempatkan manusia pada tempat yang bermartabat, tidak menghambakan diri kepada makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada manusia. Manusia adalah makhluk yang paling mulia dan paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Manusia adalah roh alam. Allah menciptakan manusia sempurna. Rasulullah bersabda, "La ilaha illallah adalah bentengku. Barang siapa masuk bentengku, maka ia aman dari azab." La ilaha illallah adalah kalimat thayyibah, yaitu digambarkan oleh Al-Quran laksana sebuah pohon yang akarnya tertancap ke dalam tanah, batangnya berdiri tegak dengan kokoh, yang dahan dan rantingnya mengeluarkan buah-buahan yang lebat dan bermanfaat bagi manusia. Makna ayat secara majazi bahwa jika akarnya tidak baik, maka buah pun tidak akan ada. Demikian juga jika tauhidullahnya benar, maka segala sesuatunya baik dan benar. Tetapi jika tauhidnya tidak benar, maka aktivitas yang ia lakukan menjadi tidak berharga, sia-sia, dan mubazir. Allah berfirman, Allah meneguhkan hati orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Quran Surah Ibrahim Surah ke-14 ayat 27. Sebab yang kelima, esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Jiwa tauhid sangatlah penting, sebab jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Sehingga jiwa tauhid merupakan roh segala aktivitas umat manusia. Nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid merupakan nilai positif, nilai kebenaran, dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan universal. Nilai mutlak dan universal terdapat di dalamnya dapat menjadikan misi agama ini sebagai rahmatan lil alamin, agama yang membawa kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia lahir dan batin. Komitmen terhadap nilai-nilai universal Al-Quran menjadi syarat mutlak untuk memperoleh kebahagiaan. Roh kebahagiaan adalah jiwa tauhid, yang di atas jiwa tauhid itu nilai-nilai universal dibangun. Komitmen terhadap nilai-nilai itu merupakan metode yang strategis untuk menggapai kebahagiaan. Kita lanjut pada bab yang kelima, yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Sebab yang pertama, konsep dan urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menurut Ibnu Arabi, ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan. Mereka menyembah Tuhan yang disaksikannya. Kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, artinya mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan, Asmaul Husna. Selama ini, kata Imam Ghazali, saya selalu menyembah Tuhan, akan tetapi saya tidak pernah mengenali zat Tuhan. Saya tidak pernah menyaksikan Tuhan. Selama ini saya hanya menyembah Tuhan yang saya persepsikan, atau saya hanya menyembah Tuhan yang saya definisikan, tidak menyembah Tuhan yang saya saksikan. Masalah penyaksian Tuhan ini berkaitan dengan rukun Islam pertama, yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Sebab yang kedua, yaitu alasan iman, Islam, dan ihsan menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Term ihsan dan insan kamil mungkin merupakan dua term yang relatif asing atau kurang diketahui oleh kaum muslimin. Ada orang mengatakan, belum tentu setiap muslim pasti beriman atau mukmin, karena bisa jadi imannya sangat lemah sehingga hatinya tidak meyakini dengan keimanan yang sempurna walaupun dia melakukan amalan-amalan lahir dengan anggota badannya. Status orang seperti ini hanyalah muslim saja dan tidak tergolong mukmin dengan iman yang sempurna. Setiap mukmin pasti muslim, karena orang yang telah beriman secara benar pasti akan merealisasikan iman dengan melaksanakan amal-amal Islam
secara benar pula, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan, "Kami telah berfirman, katakanlah kalian belumlah beriman, tetapi hendaklah kalian mengatakan kami telah berislam." Quran Surah Al-Hujurat, Surah ke-49 ayat 14. Subbab yang ketiga, karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Karakteristik insan kamil. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi menyebutkan adanya dua jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Keempat unsur manusia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama jasad, yang kedua hati nurani dan hati sanubari, yang ketiga roh, yang keempat raga. Yang kedua, metode mencapai insan kamil. Dalam perspektif tasawuf, jalan untuk membentuk insan kamil haruslah mengikuti jalan yang ditempuh kaum sufi yang lurus, bukan kaum sufi yang menyimpang. Syarat pertama haruslah beriman secara benar dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil. Selanjutnya, bab yang terakhir atau bab yang kelima, bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Sebab yang pertama, alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Meluruskan akidah manusia dengan menegakkan pokok-pokok tauhid, mensahihkan akidah tentang kenabian, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Yang kedua, meluruskan akidah manusia. Meluruskan akidah manusia dapat dengan cara menegakkan pokok-pokok tauhid, mensahihkan akidah tentang kenabian dan kerasulan, meneguhkan keimanan terhadap akhirat dan keyakinan akan adanya balasan yang akan diterima di akhirat. Sebab yang kedua pada bab 5 ini adalah membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Limaza takharol muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Mengapa umat Islam untuk dapat maju tidak perlu mengambil jalan sekularisasi? Pertama, karena ajaran Islam yang sumbernya Al-Quran dan hadis bersifat syumul, artinya mencakup segala aspek kehidupan. Kedua, ajaran Islam bersifat rasional, artinya sejalan dengan nalar manusia sehingga tidak bertentangan dengan iptek. Ketiga, ajaran Islam berkarakter tadarruj, artinya bertahap dalam urut dan implementasinya. Keempat, ajaran Islam bersifat taklilat, takalif, artinya tidak banyak beban karena beragama itu memang mudah karena berada dalam batas-batas kemanusiaan, bukan malah sebaliknya. Tidak ada yang di luar kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Yang kelima, ajaran yang diangkat Al-Quran berkarakter ijaz, artinya bahwa redaksi Al-Quran dalam mengungkap berbagai persoalan informasi, kisah, dan pelajaran selalu dengan gaya bahasa yang singkat, padat, indah, tetapi kaya makna, jelas, dan menarik. Bagi umat Islam, kemodernan tetap harus dikembangkan di atas paradigma Al-Quran. Kita maju bersama Al-Quran. Tidak ada kemajuan tanpa Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman paradigma, dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia, dunia, dan akhirat. Sebab yang ketiga, esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi akan memberi manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu atau Al-Quran agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Umat Islam akan maju kalau Al-Quran menjadi tuntunan dan Rasulullah sebagai panutan. Umat Islam akan tertinggal dan masuk pada situasi stagnasi kalau Al-Quran dijauhkan dari kehidupan dirinya. Paradigma Qur'ani adalah proses menghadapi realitas sekaligus tujuan yang harus digapai dalam perjalanan hidup umat Islam. Kemunduran umat Islam pada abad ke-18 adalah karena beberapa faktor. Pertama,
karena umat Islam meninggalkan peran Al-Quran sebagai paradigma dalam menghadapi segala persoalan. Kedua, hilangnya semangat ijtihad di kalangan umat Islam. Ketiga, karena umat Islam menerima paham Yunani mengenai realitas yang pada pokoknya bersifat statis, sedangkan jiwa Islam bersifat dinamis dan berkembang. Keempat, para ilmuwan keliru memahami pemikiran Al-Ghazali. Faktor kelima, karena sikap para khalifah yang berkuasa pada zaman itu tidak mendukung pengembangan keilmuan karena takut kehilangan pengaruh yang berakibat terhadap hilangnya kekuasaan mereka. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.